Alhamdulillah ini baru saja selesai ikut uh, apa itu halal bihalal tarekat Siddiqiyah yang di wilayah Jawa Tengah di DIY gitu. Kebetulan ada di Mungkit gitu, di Magelang gitu. Tadi malam diajak Gus Arya dan saya langsung tertarik gitu. Karena bagi saya ya salah satu wali kutub hari ini yang masih bisa secara jasad bersama kita itu adalah Mursyid Tarekat Siddiqiyah Mbah Kiai Mukhtarullah Al-Mujtaba itu. Dan tadi alhamdulillah bisa mengikuti semua acaranya dan sangat luar biasa bagi saya itu. Pada intinya itu saya menemukan bahwa Tarekat Siddiqiyah itu adalah tarekat yang luar biasa menanamkan kecintaan kepada bangsa dan negara. Dan yang istimewa dari Tarekat Siddiqiyah itu adalah bagaimana memobilisasi semua anggota tarekat untuk mewujudkan doa gitu. Jadi kalau di dalam tradisi tarekat itu kan ada doa, misalnya Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah sayangilah umat Nabi Muhammad SAW. Nah itu diwujudkan dalam keseharian ya. Ya Allah gembirakanlah itu umat Nabi Muhammad itu diwujudkan dalam tindakan, dalam karya gitu. Misalnya itu membuatkan rumah, dan ini sudah lebih dari hampir 2.000 rumah gitu. Dan juga masjid di mana-mana, dan juga khusus rumah itu untuk siapa saja tanpa membeda-bedakan paham, aliran, agama. Yang penting itu siapa saja yang membutuhkan, dan itu bergerak bersama, bergotong royong membuatkan rumah gitu. Nah prinsipnya seperti dijelaskan oleh Mursyid Tarekat, yaitu Mbah Kiai Mukhtar. Itu cirinya itu semua program Siddiqiyah itu ada tiga S ya. Yang pertama silaturahim, yang kedua santun, yang ketiga sodakoh. Nah, itu silaturahim itu menyambung tali persaudaraan, menyambung cinta kasih bukan hanya kepada satu kelompok, tetapi untuk semua manusia dalam berbagai macam perbedaannya gitu, dan bahkan semua makhluk Tuhan. Dan itu diwujudkan dalam kerja-kerja yang nyata yang ya, bisa dirasakan gitu. Seperti memberikan silaturahim itu memberikan cinta kasih gitu ya. Dan yang kedua itu santun, semua dilakukan dengan etika, dengan kesantunan. Jadi ada berulang-ulang itu salah satunya itu janji kesanggupan untuk senantiasa menjaga jati diri bangsa gitu. Dan yang berikutnya adalah sodakoh gitu. Sodakoh itu tentu saja itu adalah wujud dari doa yang secara sosial gitu. Jadi kalau dikiaskan dengan zaman Rasulullah itu, di dalam Tarekat Siddiqiyah itu seperti Rasulullah sudah selesai Isra Mi'raj, kemudian mulailah peradaban Madinah gitu, membangun peradaban, membangun bangsa itu. Nah, salah satu joknya Kiai Mukhtar itu yang menarik ini, Pak, zaman Pak Orde Baru kan sudah membuatkan Taman Mini Indonesia Indah. Nah, sekarang jangan mini terus, sekarang Taman Raya Indonesia. Jadi bukan hanya republik tapi bangsa gitu ya. Jadi bangsa tentu saja manusia dan segenap makhluk hidup. Tadi juga Bunyai itu sempat saya korek sedikit, beliau ada cerita itu membuatkan rumah di daerah mana itu, di daerah Jawa Timur itu, di pucuk gunung itu, rumah untuk seorang janda yang itu seorang pedanda Hindu gitu ya gitu. Dan Siddiqiyah memang sudah selesai dengan perbedaan-perbedaan itu. Jadi sekali lagi yang saya perlu garis bawahi itu adalah Siddiqiyah itu mewujudkan doa-doa dalam bentuk karya nyata, dalam bentuk kerja nyata. Bukan berhenti sebagai doa verbal, doa kata-kata, doa kalimat, doa ucapan, tapi diwujudkan gitu. Tentu saja semua tokoh tarekat juga melakukan itu, tetapi yang saya maksud itu adalah bahwa
baru kali ini saya melihat sebuah gerakan Torekot yang benar-benar di manajemen dan dimobilisasi di dalam mewujudkan apa itu doa itu tadi. Jadi kalau mungkin di tempat atau di Torekot yang lain itu apa itu perwujudan doa itu sifatnya individual sendiri-sendiri. Kalau ini benar-benar dimobilisasi dan dimanajemeni dengan luar biasa gitu. Dan setahu saya ya satu-satunya Torekot yang dimana apa itu tempat-tempat pertemuannya, masjidnya macam-macam yang ditulisi dengan Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada Garuda Pancasila, kemudian ada bendera merah putih, kemudian ada teks Pancasila, itu satu-satunya yang setahu saya gitu hanya Torekot Sidikiyah gitu. Dan ada penjelasan juga yang menarik dari Kiai Mokhtar itu, kenapa kita itu berbeda-beda, tetapi kita harus saling silaturahim, selalu santun dan selalu saling membantu dalam istilah sodakoh itu. Karena berbeda paham, berbeda agama, bahkan berbeda jenis ya manusia dan hewan macam-macam. Itu pada khususnya manusia itu sudah disyaratkan oleh leluhur kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu dijelaskan oleh Kiai Mokhtar dengan sederhana tapi sangat mendalam, yaitu ya seperti tubuh Bhinneka Tunggal Ika itu. Mata beda dengan hidung, dengan mulut, dengan telinga, dengan kaki, tapi satu, yaitu satu tubuh. Nah itu sama juga dengan yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa komunitas Madinah dalam istilah yang lebih formal itu mungkin kaum muslim itu ibarat satu tubuh gitu. Satu tubuh itu kalau satu sakit ya sakit gigi ya semua badan menggigil. Jadi perumpamaan luar biasa. Makanya tadi di live-nya Gus Arya itu saya komentari dikit. Seharusnya itu para petinggi negara kita dari mulai misalnya kayak lembaga-lembaga seperti Lemhanas, seperti Mabes TNI, Mabes Polri, DPR itu seharusnya itu ya mendengar langsung apa yang disampaikan Mbah Kiai Mokhtar mengenai prinsip-prinsip kebangsaan. Karena kalau ceramah tentang kebangsaan kan banyak orang bisa lah, apalagi akademisi yang hebat-hebat itu pasti pinter lah, lancar lah. Tetapi yang saya maksud itu adalah bahwa apa yang disampaikan Kiai Mokhtar itu adalah isi hati beliau, adalah keseharian beliau, dan auranya itu yang penting gitu. Tadi ada juga saya bercakap-cakap dengan Mas Joko, katanya ada juga perwira polisi yang juga menulis buku tentang prinsip-prinsip kebangsaan kenegaraan dari Kiai Mokhtar gitu ya. Dan dalam waktu dekat mungkin akan dirilis gitu. Nah, tapi bagi saya itu yang penting itu orangnya, apa itu atmosfernya. Ini benar-benar menurut saya menggetarkan itu kalau kita mendengar di dalam langsung di dalam satu ruang dengan beliau itu bagaimana beliau menjelaskan tentang prinsip-prinsip kebangsaan yang didasarkan kepada keyakinan beragama gitu. Saya selalu punya tesis bahwa bangsa Indonesia ini adalah homo religius. Sepanjang sejarah nilai-nilai kebangsaan yang di breakdown dari nilai-nilai spiritualitas gitu. Spiritualitas kan lebih luas dari agama formal gitu. Inti dari semua agama. Itu hasilnya luar biasa seperti Sriwijaya, Majapahit sampai Kerajaan Demak dan lain-lain gitu. Nah, Kiai Mokhtar itu membreakdown apa itu nilai-nilai kebangsaan, wawasan kebangsaan didasarkan pada nilai-nilai spiritual gitu. Jadi bagaimana beliau misalnya memaknai apa itu simbol-simbol di Garuda Pancasila itu dengan ayat-ayat Quran, dengan hadis gitu. Nah itu dan sifatnya universal gitu. Jadi selama ini kan ada sepanjang sejarah Indonesia ini kan dalam tanda petik sampai hari ini juga belum sepenuhnya tuntas antara beragama dan bernegara gitu. Yang sampai kalau di NU itu kemarin dideklarasikan tentang fikih peradaban gitu. Nah, Kiai Mokhtar itu menurut saya luar biasa bisa menjelaskan bagaimana bahwa
kebangsaan, nasionalisme itu adalah satu tarikan nafas dengan iman, gitu loh, dengan spiritualitas, dengan agama. Bahkan dalam banyak beberapa ilustrasi beliau itu tidak hanya Islam tapi semua agama. Gitu. Kalau pada intinya itu nanti manifestasinya adalah berbangsa dan bernegara, nasionalisme itu sendiri. Maka saya bilang, wah alangkah berkahnya kalau seandainya misalnya di Lemhanas itu Mbah Yai Mohtar itu berkenan untuk silaturahim, untuk difasilitasi negara, untuk menyampaikan wawasan kebangsaan beliau yang didasarkan pada spiritualitas, pada iman yang khususnya dari latar belakang Islam, tetapi umumnya juga dari semua agama. Gitu. Nah, ini bagi saya sesuatu yang wow itu. Saya tadi malam ketika ditelepon oleh Gus Arya ini, Pak Yai ini besok ada acara enggak? Kalau enggak ada acara ini, enggak ada sawalan, ini ada Mbah Yai Mohtar. Kalau tertarik, sangat tertarik saya. Saya langsung bilang Mbah Yai Mohtar itu ya wali kutub untuk saat ini. Dan ternyata apa yang menjadi firasat saya terkonfirmasi. Dan di Sidikiyah itu soal mistisisme ya, soal kemakrifatan, soal wusul, soal macam-macam itu sudah dianggap selesai gitu. Yang menjadi persoalan, yang menjadi tugas, yang ditekankan dalam bentuk sumpah setia kepada santri-santri Tarekat Sidikiyah itu adalah mewujudkan itu di alam nyata, di alam kebangsaan gitu. Jadi bagaimana apa yang sudah diwariskan oleh founding fathers kita itu menjadi janji setia anggota Tarekat Sidikiyah untuk berperan serta membantu dengan ikhlas tanpa mengharapkan apapun, tanpa mengharapkan pujian atau apalagi penghargaan, apalagi gaji, enggak gitu. Sama sekali benar-benar ini karena berangkat dari keimanan gitu. Dari keimanan, dan tentu saya tidak bisa mengulang apa yang disampaikan Kiai Mohtar, karena Kiai Mohtar adalah pelaku dari apa yang beliau sampaikan sekaligus menjiwai apa yang beliau sampaikan. Jadi tentu saja saya tidak bisa, saya hanya sekuku hitamnya aja kan soal nasionalisme dan keimanan dibandingkan beliau yang sudah puluhan tahun, dan usianya itu kan sudah hampir 100 tahun, 90 berapa, 8 apa 9 tahun. Dan beliau berbicara kebangsaan itu begitu bersemangat, begitu berapi-api, begitu jelas, begitu terang benderang gitu. Saya tadi juga ambisi sama Gus Arya itu. Ini Kiai Mohtar ini kalau profesor doktor mendengar pasti akan manggut-manggut gitu, karena kagum. Tetapi orang yang pendidikannya masih rendah, itu orang biasa, bukan profesor, lulusan SD, akan tetap paham. Ya karena ini dari hati, ini dari jiwa, bukan sekedar dari lisan. Gitu. Nah tentu, ini kan baru selesai, jadi ya merumuskannya agak tidak urut gitu ya. Apalagi yang tadi yang saya garis bawahi itu. Jadi, mewujudkan itu ya, jadi dari perenungan gitu. Dan itu semua hasil dari renungan renungan Kiai Mohtar gitu. Saya rasanya tidak berlebihan kalau mengatakan bahwa ketika saya tadi juga sempat duduk bersama beliau mendengarkan apa yang disampaikan beliau, itu saya jadi terkenang-kenang dengan Khulafaur Rasyidin. Zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Osman, bagaimana Khulafaur Rasyidin itu ya benar-benar memikirkan bangsanya, negaranya. Dan bahkan seperti diilustrasikan oleh Mbah Kiai Mohtar tadi, mengutip hadis bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarohu gitu, muliakanlah tetangga itu dijelaskan oleh
Mbah Yai Motar itu tetangga satu RT, tetangga satu desa, tetangga satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara, bahkan tetangga sesama penghuni bumi, tanpa membedakan apapun paham keyakinan agama. Pokoknya berbuat baik dan berbuat baik, berbuat yang berguna, berbuat yang bermanfaat, mewujudkan wirid dan doa di alam nyata gitu. Jadi ya makanya saya tadi kasih kalimat mengenai, saya teringat bagaimana ini, sebagaimana saya kiaskan dengan kira-kira gitu ya, sebagaimana Rasulullah selesai Isra Mi'raj itu kemudian hijrah ke Madinah membangun peradaban, membangun komunitas madani gitu ya. Dan bahkan di dalam hal-hal sepele sederhana, misalnya mengenai bahasa tubuh gitu. Mengenai bahasa tubuh ini tadi kan juga banyak khalifahnya Mursyid Thariqat ya. Khalifahnya beberapa. Itu hampir-hampir dengan santri itu tidak terlalu bahasa tubuhnya itu benar-benar saling menghargai gitu. Saling tolong menolong, saling dalam tanda petik itu tidak terlihat bahwa ini itu khalifah, ini ustadz, ini santri, enggak gitu. Benar-benar dalam bersalaman, dalam ini itu luar biasa gitu. Bahkan kalau biasanya itu kan ya dalam memuliakan ulama itu kan kita kalau ada majelis, ada ini kan biasanya ulama dulu yang meninggalkan tempat kan itu. Nah, ini tadi enggak. Ya Mbah yang hadir semua pamit pulang. Mursyid Thariqatnya Mbah Kiai Motar nunggui sampai situ. Jadi beliau yang paling belakang, yang paling akhir meninggalkan tempat itu. Ini bagi saya itu ya banyak hal yang asik banget lah menurutku. Gitu. Dan bagaimana diajarkan mengenai bersyukur gitu. Bersyukur, mensyukuri keindonesiaan, mensyukuri anugerah Allah, diberi negara Indonesia, diberi proklamasi dan seterusnya. Makanya saya bilang tadi ini, saya jadi teringat menjadi agak romantik dengan saya teringat jadi bagaimana kira-kira Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman gitu.